Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Rohman. Saya dari kelas TI 18 pagi. Di sini saya akan membuat sistem akademik menggunakan Java NetBeans. Yang pertama-tama saya telah membuat form loginnya, halaman tampilannya seperti ini, dan frame menu yang nanti akan ditampilkan sebelum form login itu muncul. Nah, sebelum saya melanjutkan pengkodingannya, saya akan menjelaskan beberapa bagian. Di sini saya menambahkan icon menggunakan label. Lalu di label itu kita klik kanan saja, habis itu masuk ke properties. Lalu di sini ada properties icon. Lalu saya mengarahkan kursor di titik 3. Nah, di sini saya mengarahkan ke package yang sudah saya tambahkan, yaitu BSG image. Di file ini saya memilih gambar tersebut. Karena saya sudah memilihnya, saya tidak perlu menambahkannya kembali. Lalu saya membuat kotak ini menggunakan text field. Begitupun dengan password. Saya membuat kotak password ini menggunakan password field agar ketika nanti saya memasukkan password itu akan ke hide atau ke encrypt gitu. Nah, ini menu button, saya menggunakannya button. Nah, dari setiap swing control ini saya telah mengganti variabelnya menggunakan variabel user untuk username, password, tpass untuk text field password, dan button saya menggantinya dengan blogin. Lalu pada bagian menu ada 5 menu bar, di mana masing-masing ini fungsinya berbeda. Jadi ketika ada salah satu user misalkan levelnya mahasiswa, admin, dan petugas, maka tampilan menu tersebut akan berbeda-beda. Contoh, ketika yang login adalah mahasiswa, maka yang akan tampil di halaman menu bar ini adalah menu utilitas, menu nilai, entry nilai, dan menu mahasiswa. Sedangkan untuk menu petugas, menu bar yang akan muncul utilitas, nilai, jurusan, mata kuliah, dan mahasiswa, kecuali user. Sedangkan untuk levelnya admin, maka menu bar tersebut akan menampilkan semua. Baik, untuk langkah pertama saya akan menambahkan import package.connection. Koneksi ini adalah kelas yang sudah saya buat di bsg.connection. Nah, di sini sebelum saya mengimportnya di frame login, saya membuat pengkodingannya seperti ini. Jadi saya import java.sql connection, import java.sql.driver-manager, import java sql.parameter statement, sql result set, dan java sql exception, dan tak lupa saya import java.swing.option_pen. Nah, setelah berhasil membuat kelas koneksi, saya menambahkan satu public static connection get connection, di mana di sini kita akan mengkoneksikan MySQL dengan
aplikasi yang saya buat di Java NetBeans ini. Sebelum saya mengkoneksikan ini, saya akan menambahkan libraries, dimana saya telah mendownload libraries dari link NetBeans-nya langsung. Dimana cara menambahkannya yaitu kita ke libraries, kita klik kanan, kita add library, kita cari MySQL-nya, kita add. Nah, di sini akan muncul. Tak lupa saya akan menambahkan add jar atau folder MySQL controller. Di sini untuk mengontrol MySQL-nya, konektor. Nah, setelah itu baru kita membuat codingannya, dimana jika connection tidak sama dengan 0, maksudnya tidak sama dengan kosong, maka terhubung. Maaf, maksudnya jika connection tidak sama dengan 0, maka kembalikan connection. Else-nya kita buat string db_url, dimana kita tambahkan jdbc mysql localhost port 3306, ini dari exam-nya, defaultnya. Tidak lupa kita tambahkan database, lalu user root, user dari SAMPP-nya, dan passwordnya kita tidak menggunakan password. Nah, setelah kita menambahkannya ini, kita kembali ke form login. Nah, di form login ini kita tak lupa mengimport package koneksinya yang telah kita buat tadi. Lalu kita import java.sql connection, java sql prepared statement, kita import java swing.jframe, java swing.jOption pen, SQL result set, dan SQL exception. Tak lupa java.sql statement. Pada kelas frame login kita akan menambahkan private method. Kita buat try, lalu kita apa ya maksudnya, kita jabarkan lagi. Di sini kita pakai try, p statementnya pstmt sama dengan db connection prepare statement display query. Jadi dia mengambil query dari si display query ini, SQL query-nya. Ini statement set string width-nya 1, user, dia mengambil data user yang ada di table usernya. Statement 2, dia mengambil passwordnya. rs ini result set, dia execute query-nya, dia akan mengeksekusi si query-nya. Nah, di sini kita menambahkan sebuah kondisi, di mana jika rs.next atau rs.next, maka dia akan menampilkan sebuah message dialog, yaitu user berhasil login. Jadi maksudnya jika rs.next ini adalah bernilai true, maka dia dialihkan ke frame menu.login success. Lalu jika gagal, mereka akan dialihkan ke frame menu.login gagal. Begitu kalau keluar, kita tambahkan dispose. Nah, sekarang kita bermain di menu frame-nya. Di sini kita tak lupa menambahkan java.swing.jframe. Kita mengimport juga java.io.file, kita mengimport juga java.util dan hashmap, dan kita lupa import
java.util.map javaxwing.optionPen. Tak lupa kita menambahkan public static string level user. Di ini berfungsi untuk mengambil level dari user yang ada di table user tadi. Sini akan kita cek level usernya akan mengarah kemana. Nah, user ini level user tadi akan mengambil level-level dari table user ini. Di sini saya telah menambahkannya. Ada level admin, mahasiswa, dan petugas. Nanti di sini dia bakal nge-get atau mencari level yang mana yang sesuai. Nah, tak lupa kita masukkan map param sama dengan new hash map. Lalu di fabric frame menunya kita tambahkan login gagal. Nah, ketika di menu login itu di sini sm login maksudnya sub menu login action, dimana caranya sama kayak tadi kita membuat function pada button login yang di frame login tadi. Jadi caranya sangat mudah. Kita klik kanan di bagian sub menu login. Ini SM karena saya sudah menggantinya menjadi SM login. Kita klik kanan ke event, action, dan action performance. Nah, di sini kita akan menambahkan validasi lagi nih. Nah, di sini validasi di mana jika login dot equals frame menu dot login.getText. Login ini dapat dari mana? Login ini saya telah mendeklarasikannya di bawah teks ini. Itu maksudnya teks login ya. Jadi if login dot equals frame menu dot s sub menu login dot getText, maka frame login sama dengan new frame login. Login dot set visible true. Lalu begitu dengan else nya, maka frame menu dot login gagal. Jadi ketika tidak berhasil login, maka dia akan kembali ke login gagal. Nah, login gagal ini metodenya sudah saya buat. Jadi ketika function login gagal ini kepanggil, maka menu yang tadi tuh kita buat menjadi false, jadi tidak dipanggil semua. Lalu ketika sukses, ini ada function public static void login success. Di sini nilainya, jadi ketika loginnya sebagai admin, maka semua menunya akan tampil. Nah, login success ini kita bikin kondisi lagi nih. Jadi di sini saya bikin dua kondisi, yaitu sebagai petugas dan sebagai mahasiswa. Nah, jika level user dot equals, maksudnya tuh level user tuh yang ada di database ini, levelnya ini adalah petugas. Nah, petugas tadi kan saya sudah menjelaskan kalau petugas itu hanya bisa melihat entry nilai jurusan, mata kuliah, mahasiswa, kecuali user. Maka menu usernya saya bikin false, yang lainnya saya bikin true. Nah, sedangkan jika level usernya adalah mahasiswa, maka yang bisa tampil itu hanya menu nilai utilitas dan mahasiswa, menu mahasiswa. Ya, sekarang kita akan mencobanya aplikasinya.
kita klik run, kita run file. Nah, ini adalah halaman pertama yang akan muncul dimana kita harus mengklik dulu menu utilitas. Di sini ada dua sub menu. Yang login, dia akan mengarahkan ke form login. Login akan mengarahkan form login, sedangkan keluar dia akan keluar dari tampilan aplikasi ini. Nah, kita akan masuk sebagai admin coba administrator, username-nya administrator admin. Nah, di sini ketika login berhasil, maka akan muncul show message box, yaitu user administrator berhasil login. Nah, dia akan muncul semuanya. Terus kita logout, kita masuk sebagai mahasiswa. Situ mahasiswa saya telah menambahkannya sebagai nama saya sendiri, Agus Rohman, dengan password 123. Nah, sama. Wah, di sini ada kesalahan. Ketika mahasiswa login, maka saya akan merubahnya. Kita close. Ketika mahasiswa login itu, di sini saya akan merubahnya ketika mahasiswa berhasil login. Di sini kan halaman masih terbuka semua. Saya akan menggantinya. Baik, saya di sini akan mencobanya kembali. Di sini saya tadi ada kesalahan, kenapa di halaman menu tadi ketika saya login dengan menggunakan password dengan menggunakan level mahasiswa muncul tampilan semua. Di sini saya lupa menggantinya. Di sini nama teman-temannya yang akan saya tidak tampilkan. Saya akan mencobanya kembali. Kita klik login berhasil. Nah, di sini tampilan ketika mahasiswa berhasil login, ada utilitas, nilai, dan mahasiswa. Saya logout, saya masuk dengan username petugas. Maka apa yang terjadi? Tidak ada halaman user di halaman menu pada saat petugas login. Demikian yang dapat saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.